Apakah Anda sering merasakan kesemutan di ujung kaki atau tangan yang datang tanpa sebab jelas? Ternyata makanan sehari-hari bisa menjadi biang keladinya. Di usia 60 tahun ke atas, keluhan kesemutan memang semakin sering terjadi. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa penyebabnya ada di piring makan kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas 7 jenis makanan yang terbukti dapat memicu kesemutan dan kram kaki, terutama pada lansia. Informasi ini sangat penting karena kesemutan yang diabaikan bisa berkembang menjadi masalah saraf yang lebih serius di kemudian hari. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan pengalaman kesemutan Anda di kolom komentar. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas makanan penyebab kesemutan, penting untuk memahami bahwa kesemutan bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Kesemutan dalam istilah medis disebut paresthesia, yaitu sensasi tidak normal di kulit yang bisa berupa rasa geli, kebas, atau seperti ditusuk jarum. Kondisi ini terjadi karena gangguan pada sistem saraf atau aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke ujung-ujung tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh memang menurun, termasuk kemampuan saraf dan pembuluh darah untuk bekerja optimal. Namun yang mengejutkan, makanan yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki peran besar dalam memperparah atau meredakan gejala kesemutan ini. 1. Makanan tinggi gula menjadi musuh utama bagi kesehatan saraf, terutama pada lansia yang sistem metabolismenya sudah melambat. Saat mengonsumsi makanan manis seperti kue, permen, atau minuman bersoda, tubuh akan mengalami lonjakan kadar gula darah yang drastis. Lonjakan gula darah ini, jika terjadi berulang-ulang, dapat merusak pembuluh darah kecil yang menuju ke saraf-saraf di ujung kaki dan tangan. Kondisi ini dikenal sebagai neuropati diabetik, di mana saraf-saraf mengalami kerusakan akibat paparan gula darah tinggi dalam jangka panjang. Minuman manis kemasan, teh manis, sirup, dan berbagai jajanan pasar yang tinggi gula menjadi sumber utama masalah ini. Bahkan nasi putih dalam porsi besar juga dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak kalah berbahayanya bagi kesehatan saraf. Roti putih, biskuit manis, dan berbagai kue-kue basah juga masuk dalam kategori makanan yang harus dibatasi konsumsinya. Gejala awal biasanya dimulai dari kesemutan ringan di ujung jari kaki, yang jika dibiarkan bisa berkembang menjadi mati rasa. Pada stadium lanjut, penderita bahkan bisa mengalami luka yang sulit sembuh karena hilangnya sensasi rasa di kaki. Untuk mengurangi risiko ini, gantilah makanan manis dengan buah-buahan rendah gula seperti apel, pir, atau stroberi. Gunakan pemanis alami seperti madu dalam jumlah terbatas, dan perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks seperti beras merah. Pemeriksaan gula darah rutin sangat disarankan, terutama jika memiliki riwayat diabetes dalam keluarga atau sering merasa haus berlebihan. 2. Makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol menjadi ancaman serius bagi kelancaran aliran darah yang menuju ke saraf-saraf perifer. Lemak jenuh yang berlebihan akan menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak yang mempersempit jalur aliran darah. Akibatnya, oksigen dan nutrisi penting tidak dapat mencapai saraf-saraf di ujung tubuh dengan baik, memicu munculnya kesemutan. Gorengan yang dimasak dengan minyak berulang kali menjadi sumber utama lemak jenuh berbahaya dalam menu sehari-hari kita. Daging berlemak seperti iga sapi, buntut, dan jeroan juga mengandung kolesterol tinggi yang dapat memperburuk sirkulasi darah. Makanan yang digoreng dengan minyak jelantah sangat berbahaya karena mengandung senyawa radikal bebas yang merusak pembuluh darah. Ayam goreng tepung, kentang goreng, dan berbagai jajanan yang digoreng dalam-dalam sebaiknya dikurangi konsumsinya. Margarin dan mentega yang banyak digunakan dalam kue-kue juga mengandung lemak trans yang merugikan kesehatan pembuluh darah. Gejala yang muncul biasanya berupa kesemutan yang terjadi saat beraktivitas, terutama setelah berdiri atau berjalan dalam waktu lama. Untuk mengatasinya, gantilah cara memasak dengan mengukus, merebus, atau menumis dengan sedikit minyak zaitun. Pilihlah sumber protein dari ikan laut seperti salmon, tuna, atau sarden yang kaya akan asam lemak omega 3 yang menyehatkan. Konsumsi alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga dapat membantu menyediakan lemak sehat yang dibutuhkan tubuh. 3. Makanan tinggi garam dan pengawet kimia dapat meningkatkan tekanan darah dan mengganggu fungsi sistem saraf secara langsung. Konsumsi garam berlebihan menyebabkan pembuluh darah menyempit dan aliran darah ke ujung-ujung tubuh menjadi terhambat. Selain itu, pengawet kimia seperti MSG, natrium benzoat, dan nitrat dapat memicu peradangan pada jaringan saraf. Mie instan menjadi contoh makanan yang sangat tinggi garam dan penuh dengan berbagai pengawet kimia berbahaya. Dalam satu bungkus mie instan terkandung garam yang sudah melebihi kebutuhan harian tubuh, belum lagi MSG dan pengawet lainnya. Makanan kaleng seperti sarden, kornet, dan sayuran kalengan juga mengandung kadar natrium yang sangat tinggi. Keripik kemasan, crackers asin,
dan berbagai camilan gurih mengandung garam tersembunyi yang seringkali tidak kita sadari. Ikan asin, terasi, dan berbagai bumbu instan juga menjadi sumber garam berlebihan dalam masakan sehari-hari. Konsumsi makanan tinggi garam secara terus-menerus dapat menyebabkan penumpukan cairan yang menekan saraf-saraf perifer. Gejala yang muncul biasanya berupa kesemutan yang disertai dengan pembengkakan ringan di kaki atau tangan. Untuk mengurangi asupan garam, mulailah memasak sendiri dengan bumbu dapur alami seperti bawang, jahe, dan rempah-rempah. Gantilah camilan asin dengan buah segar, kacang rebus tanpa garam, atau ubi kukus yang lebih menyehatkan. 4. Makanan mengandung gluten dapat memicu reaksi autoimun yang menyerang sistem saraf pada orang yang memiliki sensitivitas khusus. Gluten adalah protein yang terdapat dalam gandum, barley, dan rye, yang banyak ditemukan dalam produk berbahan tepung terigu. Pada orang yang sensitif terhadap gluten, konsumsi makanan ini dapat memicu peradangan sistemik yang menyerang jaringan saraf. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan tips kesehatan terbaru setiap harinya. Roti tawar, mie berbahan gandum, pasta, dan berbagai kue basah mengandung gluten yang dapat memicu masalah pada sistem saraf. Gejala sensitivitas gluten tidak hanya berupa gangguan pencernaan, tetapi juga dapat berupa kesemutan di tangan dan kaki. Kondisi yang disebut non-celiac gluten sensitivity ini seringkali tidak disadari karena gejalanya mirip dengan masalah penuaan. Kesemutan akibat gluten biasanya disertai dengan gejala lain seperti kelelahan berlebihan, sakit kepala, dan sulit konsentrasi. Untuk mendeteksi sensitivitas gluten, cobalah hindari makanan bergluten selama 2-4 minggu dan amati perubahan gejala. Jika kesemutan berkurang setelah menghindari gluten, kemungkinan besar tubuh memang bereaksi negatif terhadap protein ini. Alternatif pengganti dapat berupa nasi, kentang, ubi, atau produk bebas gluten yang terbuat dari tepung beras. Konsultasikan dengan dokter jika dicurigai memiliki sensitivitas gluten, terutama jika gejala kesemutan semakin memburuk. 5. Daging olahan seperti sosis, nugget, dan kornet mengandung kombinasi berbahaya dari garam tinggi, lemak jenuh, dan pengawet kimia. Proses pengolahan daging ini melibatkan penambahan natrium nitrit dan nitrat yang dapat merusak sistem saraf dalam jangka panjang. Kandungan garam dalam daging olahan bisa mencapai 3-4 kali lipat dari daging segar, yang tentunya berbahaya bagi tekanan darah. Lemak jenuh yang tinggi dalam produk ini juga dapat memperburuk sirkulasi darah dan menghambat aliran nutrisi ke saraf. Sosis ayam, beef bacon, ham, dan berbagai produk daging kemasan masuk dalam kategori makanan yang harus dihindari. Nugget frozen, bakso kemasan, dan abon kaleng juga mengandung pengawet dan garam dalam jumlah yang berlebihan. Konsumsi rutin daging olahan dapat menyebabkan penumpukan toksin yang mempengaruhi fungsi sistem saraf perifer. Gejala kesemutan akibat daging olahan seringkali muncul secara bertahap dan semakin memburuk jika konsumsi tidak dihentikan. Sebagai pengganti, pilihlah daging segar yang diolah sendiri dengan bumbu alami tanpa pengawet kimia. Ikan segar, telur, tempe, dan tahu dapat menjadi sumber protein yang lebih aman dan menyehatkan bagi lansia. Jika sesekali ingin mengonsumsi daging olahan, pastikan untuk menyeimbangkannya dengan sayuran hijau dan buah-buahan. Batasi konsumsi daging olahan maksimal 1-2 kali per minggu dalam porsi kecil untuk mengurangi risiko kerusakan saraf. 6. Makanan bersantan kental seperti gulai, opor, dan rendang mengandung lemak jenuh tinggi yang dapat mengganggu aliran darah. Santan yang dimasak dalam waktu lama dan dengan api besar akan menghasilkan lemak jenuh yang lebih terkonsentrasi. Lemak jenuh dari santan dapat menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan yang menghambat sirkulasi darah. Akibatnya, saraf-saraf di ujung tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, memicu terjadinya kesemutan. Gulai kambing, opor ayam, dan rendang yang dimasak dengan santan kental sebaiknya dikonsumsi dalam porsi terbatas. Sayur lodeh, gudeg, dan berbagai masakan Padang yang menggunakan santan pekat juga perlu dibatasi frekuensi konsumsinya. Selain tinggi lemak jenuh, masakan bersantan juga seringkali ditambah dengan garam dan MSG dalam jumlah berlebihan. Kombinasi lemak jenuh, garam tinggi, dan pengawet dapat memberikan beban ganda pada sistem kardiovaskular dan saraf. Untuk tetap menikmati cita rasa gurih, gunakan santan encer atau ganti dengan susu rendah lemak sebagai pengganti. Tambahkan lebih banyak sayuran dalam masakan bersantan untuk menyeimbangkan kandungan lemak dengan serat dan vitamin. Konsumsi masakan bersantan kental sebaiknya tidak lebih dari 2-3 kali per bulan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Imbangi dengan aktivitas fisik ringan setelah makan untuk membantu metabolisme lemak dan melancarkan peredaran darah. 7. Makanan miskin nutrisi, terutama yang kekurangan vitamin B kompleks,
dapat menyebabkan kerusakan lapisan pelindung saraf. Vitamin B1, B6, dan B12 sangat penting untuk menjaga kesehatan mielin, yaitu lapisan pelindung serabut saraf. Tanpa vitamin B yang cukup, lapisan mielin akan rusak dan menyebabkan gangguan transmisi sinyal saraf. Menu yang terlalu sederhana seperti nasi putih dengan sayur bening saja tidak cukup memenuhi kebutuhan vitamin B. Makanan instan seperti bubur kemasan, roti tawar kosong, dan mie rebus tanpa lauk juga sangat miskin nutrisi. Kekurangan vitamin B12 sangat umum terjadi pada lansia karena kemampuan penyerapan di usus yang menurun. Gejala kekurangan vitamin B biasanya dimulai dari kesemutan ringan yang lama-kelamaan menjadi semakin sering. Sumber vitamin B terbaik adalah telur, ikan laut, daging sapi, hati ayam, tempe, dan kacang-kacangan. Pisang, kentang, dan ubi juga mengandung vitamin B6 yang penting untuk fungsi saraf yang optimal. Untuk lansia, suplemen vitamin B kompleks mungkin diperlukan jika asupan dari makanan tidak mencukupi kebutuhan harian. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan kebutuhan vitamin B yang tepat sesuai kondisi tubuh. Kombinasi makanan bergizi seimbang dengan aktivitas fisik ringan dapat membantu memperbaiki fungsi saraf secara alami. Ingatlah bahwa perbaikan gejala kesemutan membutuhkan waktu. Konsistensi dalam pola makan sehat sangat diperlukan. Setelah memahami ketujuh jenis makanan penyebab kesemutan, penting untuk diingat bahwa perubahan tidak harus dilakukan secara drastis. Mulailah dengan langkah kecil seperti mengurangi gula, memperbanyak sayuran, dan memilih cara memasak yang lebih sehat. Kesemutan yang sudah terjadi dapat membaik dengan perbaikan pola makan, namun diperlukan konsistensi selama beberapa bulan. Bagikan pengalaman Anda tentang kesemutan di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini kepada keluarga yang membutuhkan. Jangan lupa like, subscribe channel Sehat dalam 2 minggu, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan tips kesehatan terbaru setiap hari.